Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Langsung saja kita lihat videonya. Di Indonesia, terdapat banyak sekali bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakatnya. Sebagian besar orang bahkan mampu menguasai beberapa bahasa sekaligus. Tidak hanya bahasa Indonesia dan bahasa daerah, namun juga banyak orang-orang di Indonesia yang menguasai bahasa asing. Karena kondisi yang seperti itulah, bahasa di Indonesia perlu dikelompokkan menjadi beberapa kedudukan dan posisinya masing-masing, agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Di Indonesia, bahasa-bahasa tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah bahasa persatuan dan bahasa negara, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Bagi bangsa Indonesia, tentu saja bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa persatuan dan juga bahasa negara sekaligus. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Kemudian dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tahun 1945. Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi yaitu sebagai lambang kebanggaan dan juga identitas nasional. Juga memiliki fungsi sebagai alat pemersatu suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan juga bahasanya. Dan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan dalam penyelenggaraan negara, yaitu seperti dalam halnya dunia pendidikan, dunia perencanaan, dan pembangunan negara, dan juga masih banyak lainnya. Bahasa daerah adalah bahasa-bahasa suku bangsa di Indonesia. Bahasa ini jumlahnya banyak dan menyebar ke seluruh bahasa Indonesia. Saat ini ada 718 bahasa di Indonesia. Adapun fungsi dari bahasa daerah yaitu yang pertama sebagai lambang kebangsaan dan lambang identitas daerah. Yang kedua, sebagai alat komunikasi di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Dan yang ketiga, sebagai sarana pendukung budaya dan bahasa di Indonesia. Adapun fungsi bahasa daerah dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai pendukung bahasa Indonesia, dan yang kedua, sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia terhadap bahasa asing. Bahasa asing yang dimaksud di sini adalah bahasa-bahasa yang ada di Indonesia selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah, seperti bahasa Cina, Inggris, Jepang, dan lain-lain. Pun fungsi bahasa asing adalah sebagai alat pemersatuan antar bangsa, serta sebagai sarana pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk pembangunan nasional. Sehubungan dengan fungsinya sebagai sarana dan pemanfaatan ilmu teknologi pembangunan modern, bahasa asing sesungguhnya hanya melengkapi fungsi bahasa Indonesia yang dikembangkan agar menjadi sarana serupa. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.